Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huriyatul Khomsi dari kelas SD 18A3 semester 4 program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya akan menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Al-Islam Studi Al-Hadis yang diampu oleh Bapak Ghazali Syahroni, yang tugasnya yaitu menjelaskan makna hadis tentang tujuan manusia untuk beribadah kepada Allah. Sebelum saya menjelaskan makna hadisnya, terlebih dahulu saya akan membacakan hadisnya yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. An Mu'ad radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqqullahu 'alal ibadi ayya'buduhu wa la yasyruku bihi syai'a, rawahul Bukhari wa Muslim. Ya, artinya adalah dari Mu'ad radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, kewajiban seseorang hamba kepada Tuhannya adalah menyembahnya dan tidak menyekutukannya sedikit pun dengan sesuatu yang lain. Tujuan hidup manusia hanyalah untuk mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Ini merupakan tujuan hidup yang pertama dan yang paling utama. Kita sebagai seorang hamba haruslah mengakui dan menyadari diri bahwa kehidupan ini adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Setiap hela nafas dan gerak tubuh adalah anugerah. Maka dengan sikap mengakui akan dapat menimbulkan rasa syukur yang kemudian terwujud dalam bentuk pengabdian atau yang disebut dengan ibadah. Makna ibadah tidaklah semata-mata diartikan bahwa setiap saat kita harus sholat, tadarus, puasa, dan sujud terus-menerus, melainkan setiap sesuatu yang dilakukan untuk menunjang ibadah, maka hal yang itu dikatakan ibadah. Segala sesuatu yang diniati untuk ibadah, maka hal itu juga dianggap ibadah, meskipun amalannya berbentuk duniawi. Misalnya saja bekerja akan bernilai ibadah jika kita niati untuk menafkahi anak dan istri, untuk menunjang kebutuhan sehari-hari agar tenang dalam melaksanakan ibadah. Sebaliknya, segala sesuatu yang diniati untuk kepentingan duniawi, maka akan dianggap melakukan amalan dunia meskipun bentuk amalannya berupa amalan akhirat. Amalan itu akan sia-sia, tidak terhitung sebagai ibadah. Justru bisa menjurus ke arah dosa karena menimbulkan sifat-sifat yang tercela, yaitu sifat riya dan ujub. Beribadah, sujud menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencari nafkah dengan cara bekerja merupakan wujud untuk mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, dan kedamaian dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Ingatlah, manusia hidup di dunia hanya sementara, dan kehidupan setelah kematian yaitu akhirat. Bekal apa yang sudah disiapkan untuk hidup abadi di akhirat nanti? Apakah bekal dosa atau bekal amalan ibadah? Ibadah
yang dapat dilaksanakan manusia untuk memenuhi tugasnya sebagai hamba Allah dapat bersifat umum dan juga bersifat khusus. Ibadah yang khusus yaitu ibadah yang langsung ditujukan kepada Allah atau hablum minallah, antara kita dengan Allah, yaitu seperti sholat, puasa, zakat, ibadah haji, bersedekah, dan masih banyak yang lainnya yang berhubungan langsung dengan Allah. Selanjutnya yaitu ibadah yang bersifat umum, adalah ibadah yang kaitannya dengan hubungan sesama manusia atau yang biasa kita dengar hablum minan nas, yaitu contohnya menyambung tali silaturahmi, tolong menolong, dan masih banyak yang lainnya. Setelah kita mengetahui tujuan hidup kita di dunia ini, perlu diketahui bahwa jika Allah memerintahkan kita untuk beribadah, bukan berarti Allah membutuhkan kita. Justru sebaliknya, kita yang membutuhkan Allah, karena Allah yang telah menciptakan kita. Jadi kita harus beribadah kepadanya. Umat Islam hendaknya senantiasa menyelaraskan kehidupan di dunia dengan kehidupan di akhiratnya, agar ia menjadi orang yang beruntung, tak hanya di dunia, tetapi yang lebih penting lagi yaitu kehidupan kelak di akhirat nanti. Apakah tempat kembali kita yang kekal itu di surga, atau sebaliknya malah kita akan berada kekal di dalam neraka selama-lamanya. Jadi tentulah kita sebagai manusia perbanyak-banyaklah ibadah saat di dunia. Selain kita melaksanakan hablum minallah, kita juga jangan lupa mengamalkannya sesama manusia, ibadah sesama manusianya, seperti yang sudah tadi dicontohkan. Karena ibadah bukan hanya langsung kepada Allah, tetapi segala sesuatu yang diniatkan ibadah termasuk ke dalam ibadah. Jadi, mari kita perbanyak ibadah, dekatkan kepada Allah agar kita selalu bersama dengan Allah dan dijauhkan dari sifat-sifat kemudorotan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.